إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang jemaat yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-19 dari bulan Sya'ban di tahun ini, tahun 1434 dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa umur, berupa kesehatan dan juga kesempatan dan kekuatan untuk mendatangi Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka melakukan fardhu salat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta orang keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaktilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang jemaat yang berbahagia, belakangan kita mendengar atau bahkan sudah lama ada sekelompok orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sempat di forum ILC terjadi debat antara Syiah dengan utusan MUI. Namun sayangnya utusan MUI tidak diberikan kesempatan. Seakan waktu hanya untuk kelompok Syiah dan bukan didatangkan pakar Syiah dari MUI namun yang lainnya, sehingga bisa dikatakan acara tersebut untuk memojokkan Ahlus Sunnah dan untuk menunjukkan bahwa media telah dikuasai oleh kelompok tersebut. Sidang Jumat yang berbahagia, mengapa hal ini dibahas? Karena hal ini adalah sangat penting dan kita sebagai muslim tidak bisa menerima ajaran Syiah. Mengapa? Sebagian mengatakan, bukankah mereka sama seperti kita? Sholat sama, puasa sama. Ya, sama, namun ada beberapa yang berbeda dalam tata cara beribadah. Dan lebih dari itu adalah keyakinan yang salah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa keyakinan itu? Keyakinan itu adalah mengatakan bahwa selain Ali bin Abi Thalib dan keturunannya ataupun keluarganya, mereka adalah orang yang tidak pantas mendapatkan kemuliaan. Dan ini adalah hal yang fatal. Bahkan sebagian mereka mencela sahabat, mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan bukan hanya dalam bentuk artikel, tapi juga sampai ke jejaring sosial. Mereka punya grup sendiri, baik di Facebook ataupun di Twitter dan lain-lain, dan di situ jelas-jelas mereka memberikan celaan terhadap Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan laknatullah alaihi, bahkan Aisyah radhiyallahu anha mereka melaknat. Sedang Jumat yang berbahagia, keyakinan inilah yang harus kita hilangkan, dan kita harus menjaga akidah kita agar menjadi akidah yang benar. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh sahabat mereka adalah orang-orang yang terbaik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Engkau adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi para sahabat, yaitu Muhajirin dan Ansar. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah telah meridhai mereka, dan mereka ridha dari Allah atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar yang tertinggi yang dimiliki oleh para sahabat adalah radhiyallahu anhum, dan itu berlaku pada setiap mereka, bukan satu saja daripada sahabat. Gelar radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, dan gelar Allah telah menyediakan bagi mereka surga. Oleh sebab itu kita sering mendengar orang-orang yang al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijanjikan dengan surga. Apakah hanya 10 orang? Tidak. Mengapa ini disebut 10 orang? Jawabannya adalah karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan sahabat-sahabat lain yang masuk surga, dan ayat ini adalah umum kepada sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar. Sidang Jumat yang berbahagia, juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 117, "Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim." Allah telah memberikan taubat kepada Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya dalam sa'atil usrah, dalam perang Tabuk. Mereka jumlahnya 30.000 orang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taubat kepada mereka. Allah meridhai mereka. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatih ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah.
Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang-orang mukmin ketika membaiatmu di bawah pohon, yaitu disebut dengan bai'atul ridwan. Dan mereka jumlahnya lebih dari 1.000 orang, 1.400. Kemudian ayat lain dalam surat Al-Hasyr 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanahu wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi para muhajirin dan ansar yang mereka dikeluarkan, bagi para muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang jujur, shadiq. Jadi tidak benar kalau sahabat dicap sebagai pembohong, sahabat dicap sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sahabat membawa hadis-hadis palsu, sahabat melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada ayat 10 dikatakan, ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim, berbicara tentang Ansar yang mereka menjamu para muhajirin, bahkan memberikan yang terbaik walaupun mereka dalam keadaan fakir. Ada satu rumah di Ansar tidak punya apa-apa, hanya punya kambing di belakang satu-satunya, maka disembelih. Yang memiliki lebih dari satu istri diceraikan dan diberikan kepada para muhajir. Mereka adalah para sahabat yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah sahabat dan mereka mengatakan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan bagi kami ghillan, benci, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa pencelaan terhadap salah seorang sahabat saja adalah sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu melanggar ayat-ayat Al-Quran itu. Sidang Jumat yang berbahagia, belum lagi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tasubbu ashabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha ahadukum muddahu wala nasib. Jangan pernah engkau mencela para sahabat. Seandainya seseorang di antara kalian menyumbangkan segunung emas, maka sungguh kalian tidak akan mencapai iman sahabat, setengahnya pun tidak akan capai. Sidang Jumat yang berbahagia, karena ada benih-benih kaum Syiah ini dan ada kecenderungan sebagian orang membiarkannya, bahkan menganggapnya Islam yang moderat. Bahkan dalam acara di DPR ketika ingin disahkan RUU Ormas, yang diundang adalah dari kalangan mereka. Maka kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dan menjaga keimanan kita dan mengakui para sahabat dengan kemuliaan. Mereka adalah amanah. Kalau para sahabat pendusta, maka semua agama yang dibawa oleh para sahabat adalah dusta.
maka agama adalah bohong. Kenapa? Karena sebagian sahabat bohong. Karena sebagian sahabat tidak benar. Kalau sahabat berdusta, maka agama ini tidak pernah akan lurus, karena sahabat adalah orang yang mentransfer ilmu dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita tidak membeda-bedakan para rasul, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak kita bedakan. Jika ada umat lain membedakan para rasul, ada yang menjadikannya Tuhan, seperti Isa dijadikan Tuhan, sebagian orang di agama lain, maka kita begitu pula sikap kita kepada sahabat, tidak membeda-bedakan di antara semua sama. Dan apa yang terjadi pada sahabat dari perselisihan atau perbedaan paham itu tidak boleh disikapi dengan satu hal yang tidak wajar, tapi disikapi bahwa itu adalah perselisihan yang tidak mengeluarkan mereka dari agama, tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, tidak mengeluarkan mereka dari kesolehan, tidak mengeluarkan mereka dari kejujuran. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keridhaannya dan menjadikan kita hamba-hamba yang lurus akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu awas dan selalu memperhatikan perkembangan dan juga faham-faham yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang kita berbahagia, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan bulan ini sangat spesial bagi kita, sebagaimana telah disampaikan dalam mukadimah khutbah bahwa para sahabat adalah makhluk manusia yang paling mulia setelah para nabi. Dan mereka mencontohkan kepada kita bagaimana menyambut bulan yang kita tunggu-tunggu ini. Mereka, para sahabat, menunggu Ramadan jauh sebelum Ramadan itu datang. 6 bulan mereka menunggu, dan diriwayatkan mereka berdoa untuk dapat sampai pada bulan Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadhani. Berikanlah Ramadan untukku dan berikanlah untuk aku untuk Ramadan. Sehingga para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada bulan lain. Satu saja hadis yang saya sampaikan di sini, misalnya hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa fihi tughallu maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad." Datang kepadamu bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang diberkahi. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan di dalam bulan ini terdapat
satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka ia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya. Sehingga mereka benar-benar menyambut bulan ini dengan penuh kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan kemuliaan Allah dan kasih sayangnya, maka bergembiralah mereka. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ada seseorang yang meninggal di zaman ini, dia dalam menunggu Ramadan. Dia tulis jadwal-jadwal dan planningnya dalam bulan Sya'ban, namun belum masuk bulan Ramadan, Allah telah memasukkannya dan mengangkat orang itu. Padahal di bukunya ditulis amalan-amalan bulan Sya'ban, Ramadan, bahkan setelah Ramadan. Maka kita insya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan karena bahagia, bukan karena lebarannya. Lebaran adalah kemenangan, pasti akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang menjalankan. Dan Rasulullah SAW menjalankan walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, dia mempunyai 2 kebahagiaan. Jadi orang yang puasa itu dia harus bahagia, sebagaimana Rasulullah indikasikan dalam hadis. Kenapa? Yang pertama, orang yang berpuasa dia fariha bi fitri. Apabila dia berbuka, dia senang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya sampai ia berbuka. Ketika azan maghrib dikumandangkan, dia berbuka. Dia senang karena telah menjalankan ibadah itu dengan baik. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bis. Dan apabila ia bertemu Tuhannya, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dia bahagia dengan puasa. Kenapa? Karena puasa memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Sebagaimana Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, maka puasa memberikan syafaat. Dalam hadis sahih dijelaskan, innal Qur'ana was-shauma la yushaffi'an. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa memberikan syafaat. Maka dia akan berbahagia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, marilah kita berbahagia dan menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang dengan penuh persiapan, dengan penuh planning, dan dengan penuh segala kekuatan dan segala upaya untuk menjadi hamba-hamba yang saleh dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Agar kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan Ramadan, agar kita disampaikan pada bulan Ramadan, kita diberikan kebaikan Ramadan, agar kita diberikan akidah yang sahih, akidah yang betul, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana ya rabbal alamin. اللهم ارزقنا الاستقامة في سبيلك، اللهم ارزقنا العقيدة الصحيحة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحب الصحابة رضوان الله عليهم يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم